Di sebuah desa itu banyak tumbuh pepohonan, yang mana di desa itu mayoritas pekerjaannya adalah bertani. Di sana tinggallah seorang ibu. Ibu ini sudah lama tidak bersuami lagi, dan si ibu mempunyai 2 orang anak. Seorang anak laki-laki yang bernama si sulung, dan seorang laki-laki juga yang bernama si bungsu. Mereka hidup akur. Nah, waktu berlalu begitu. Suatu hari si ibu ini pergi ke pemakaman suaminya. Dia pergi ziarah untuk mendoakan sang arwah suami. Dulu si ibu mempunyai seorang kekasih, namun karena si pria ini miskin, keluarga si ibu itu menolaknya. Sehingga suatu kali si pria berani mencobakan diri untuk pergi ke rumah si ibu dan ingin melamarnya supaya menjadi istrinya kembali. Dia berpikir, apakah dia mau menikah dengan saya ya? Itulah pikiran si pria yang dulu pernah ditolak oleh keluarganya. Akhirnya si pria tersebut yang masih lajang namun sudah agak tua memberanikan diri untuk pergi ke rumah si ibu tersebut. Dia pun berani melangkahkan kaki ke rumah si ibu. Dia melihat si ibu bahwa si ibu memang dari dulunya tidak pernah berubah. Dia selalu ramah dan lembut. Dia juga melihat kedua anak lajangnya yang masih kelas 4 SD dan yang masih kelas 2 SD. Dia pun berkenalan dengan keluarga mereka, dan si pria tersebut memberanikan diri mengatakan bahwa dari dulu dia masih berpikir tidak menikah dengan siapapun kecuali dengan dia. Dari dulu saya tidak pernah berubah. Dan akhirnya mereka pun sepakat lalu menikah. Walaupun pernikahan mereka sederhana, tapi mereka telah sah bersuami istri. Si ayah tiri ini adalah bangsa yang suka merokok. Bahkan si anak sulung berpikir, kenapa ya ayah tiriku selalu saja merokok dan merokok, dan itu pun rokoknya dia harus merokok memakai tembakau. Suatu hari ketika ayah tirinya pergi ke ladang, diam-diam dia mencuri tongkat rokok milik ayah tirinya, yang mana setiap ayah tirinya merokok dia selalu menggunakan tongkat itu. Seperti inilah kira-kira gambar tongkat rokok itu. Lalu dia mengatakan pada si ibu, "Bu, aku tadi mencoba untuk mengambil pipa rokok ayah." Si ayah tiri kebingungan. Di manakah terletak pipa rokokku? Sudah 2 hari saya tidak menemukannya. Lalu si anak sulung dengan penuh canda memberanikan diri datang kepada sang ayah. Dan dia berkata, "Ayah, maaf ya, tadi aku mengambil pipa rokok ayah." Lalu si ayah tiri menampar si anak itu dengan sangat keras, sehingga si anak tiri ini menjadi seorang yang sangat pendendam kepada ayah tirinya itu. Sehari-harinya hanya ada dendam dan sakit hati pada ayah tirinya. Namun di sekolah dia adalah terkenal yang sangat
pintar. Dia mempunyai cita-cita untuk membahagiakan ibunya. Dia berharap suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang berhasil. Si ibu pun kebingungan karena si anak sulungnya berhasil mempelore sebuah universitas yang ia dambakan. Ia bertukar pikiran dengan suaminya, dan suaminya sangat setuju agar mereka menguliahkan si anak. Lalu si ayah tiri pergi keluar kota untuk meminjam duit. 3 hari berlalu, si ibu lelah menunggu akan kehadiran suaminya. Begitu juga si anak yang dulunya sering dendam pada ayah tirinya. Tak terasa kini dia menunggu kehadiran si ayah. Tepatnya jam 12 setelah 3 hari, ayah kembali pulang. Si ayah membawa beberapa keping uang. Dia membawa uang untuk perlengkapan si anak tirinya tadi, si anak sulung. Pagi-pagi benar, si ayah tiri bangun cepat hendak mengantarkan si anak sulung pergi ke tempat perantauan. Mereka bersiap-siap untuk mengantar si anak sulung pergi ke tempat perantauan, yaitu tempat perkuliahannya. Mereka pun berangkat dan tibalah di bandara, dan si ayah dari kampung sampai tempat bandara hanya terdiam, tidak berbicara apa-apa. Lalu setelah si anak sampai, dia pun memberi kabar kepada kampung bahwa ia telah tiba, dan si ayah tiri sangat semangat. Terima kasih Allah karena anakku sudah berhasil untuk pergi kuliah. Itulah yang ada dalam pikiran si bapak tiri. Mereka semua sangat gembira karena telah berhasil membuat si anak bisa kuliah. Setelah libur kuliah, si anak tiri pun kembali ke kampung halaman, dan si ibu menyambut dengan sangat gembira. Wah, anakku telah pulang. Si adik bungsu juga demikian. Dia sangat senang melihat bahwa kakaknya telah pulang. Namun mereka kebingungan karena akan memberikan uang lagi kepada si kakak sulung. Dari mana ya sumber keuangan kami lagi? Padahal saya sudah lelah bertani, pikir ayah tirinya. Mereka pun sedih. Namun ayahnya berani mengantarkan si anak sulung itu kembali ke tempat perkuliahannya. Namun di sepanjang perjalanan, karena si anak tiri itu tidak pernah menyukai ayahnya sejak kejadian kemarin waktu ia menampar anak tirinya itu, dia sangat tidak hormat lagi, sehingga di sepanjang perjalanan mereka hanya diam dan selalu diam. Ini si anak sulung sudah beranjak ke semester akhir. Dia pun semangat untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya. Namun suatu hari dia mendengar kabar bahwa ayah tirinya telah meninggal dunia. Dia sangat terkejut dan dia pun segera pulang ke kampung halaman. Dia sangat menyesali semua yang telah diperbuat kepada ayah tirinya. Dan dia pun sampai di rumah, dia melihat bahwa ayah tirinya telah meninggal. Dia sangat menyesal. Andaikan waktu bisa diulang, aku ingin sekali membalas semua kebaikan ayah, pikirnya dalam hatinya. Lalu ibunya berkata bahwa di situ ada perangkas ayah. Di situ banyak surat-surat hutang kita. Ayah berpesan kalau kamu kelak nanti sudah berhasil supaya membayar semua hutang-hutang kita. Dan sangat terkejut bahwa ternyata tidak hanya hutang,
Selama ini ayahnya telah menjual darahnya agar mereka bisa kuliah dan hidup lebih baik. Dan si anak ini sangat menyesal. Ternyata ayahku selama ini semakin kurus karena telah memuliakan aku. Aku sungguh tidak berguna. Aku menyesal. Ayah, maafkan aku. Biarlah ayah tenang di sana. Saya berjanji akan sungguh-sungguh berbakti menyelesaikan studiku dengan bagus, dan akhirnya berhasillah dia menjadi seorang yang diharapkan oleh keluarga.